Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأحيينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا مع زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, tempat di mana Rasulullah SAW ini merupakan tempat yang dinamakan dengan Raudhatun min Riyadil Jannah. Ini adalah taman surga yang berada di atas bumi, di mana para malaikat mendoakan, mengepakkan sayapnya berdoa terhadap orang-orang yang berdiri, terhadap orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Ini merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat kita hidup di atas dunia ini, namun kita berada di dalam majelisnya para malaikat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kalaulah seandainya Rasulullah tidak pernah diutus ke atas muka bumi ini, maka kita tidak tahu bagaimana gelapnya alam semesta ini. Maka oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, perbanyakkanlah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW sebagai wujud dan kecintaan kita kepada beliau, sehingga kita yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat nanti kelak di hari akhirat, dan akan disuguhkan air dari tangan mulia tersebut, sehingga siapa saja yang disuguhkan air dari telaga Kausar maka mereka tidak akan pernah merasa kehausan. Ini merupakan salah satu nikmat yang membuat Nabi Musa cemburu terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Musa menangis dikarenakan umatnya jauh lebih sedikit yang masuk surga ketimbang dengan umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih membicarakan tentang bagaimana kekuasaan Allah. Pada saat Allah menciptakan bumi ini, menurunkan hujan dari langit, setelah itu membajak tanah sehingga tanah itu bisa gembur dengan sendirinya, maka Allah menumbuhkan di atas muka bumi ini dengan berbagai macam biji-bijian. Pada ayat ke-28 Allah berfirman di dalam surat As-Saba, dalam surat Abasa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa 'ainaba wa qadba والزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Ini merupakan rangkaian daripada ayat yang menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya Allah lah yang membuat sejahtera bumi ini. Allah lah yang menumbuhkan segala jenis macam tumbuhan-tumbuhan di atas muka bumi ini. Dan pada ayat 28 Allah menyebutkan wa'inaba wa qatba, dan anggur-angguran beserta sayur-sayuran. Kenapa Allah menyebutkan anggur, sayur-sayuran itu secara umum
Tapi pada saat Allah menyebutkan jenis tumbuhan, jenis buah anggur, wa zaituna wa nakhla, dan zaitun dan kurma, ini Allah sebutkan namanya secara spesifik. Ini menunjukkan bahwasanya ada kelebihan dari jenis buah-buahan tersebut. Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan bahwasanya penyebutan sesuatu jenis buahan di dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwasanya buah tersebut adalah buah pilihan. Dan kapanpun dimanapun kita menanamnya, bahwasanya buah tersebut pasti akan tumbuh dan akan berbuah, kecuali kita menanamnya karena kesalahan ilmu kita, maka tidak akan pernah berbuah. Sebagaimana hari ini pada saat sebelum kita memasukkan kurma untuk ditanam di Banda Aceh, itu semua orang berpersepsi bahwasanya kurma itu tidak akan pernah tumbuh di Indonesia, bahkan di Aceh. Namun alhamdulillah, dikarenakan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki pada saat kita menanam kurma, maka kurma itu tumbuh juga sebagaimana tumbuh di Arab. Ini menunjukkan bahwasanya jenis tanaman dan buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu merupakan jenis tanaman yang memang tanaman pilihan. Hal yang unik adalah pada saat seseorang, katakanlah pada acara seremonial, pada saat pembukaan itu kan seorang penceramah, seorang pembicara itu akan menyebutkan siapa saja yang besar-besar yang hadir, misalnya kepada Bapak dan Rem, Bapak Kasrem, semua yang besar-besar itu akan disebutkan namanya. Begitu juga dengan Al-Quran, pada saat Al-Quran menyebutkan nama-nama tertentu dengan secara spesifik, itu menunjukkan bahwasanya nama itu adalah nama yang unggul, nama tersebut adalah nama yang pilihan. Begitu juga pada saat Al-Quran menjelaskan nama zaitun, wa nakhla, inab, itu adalah sesuatu buah yang memang harus kita tanam dan akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Contoh, untuk meningkatkan kecerdasan, ini apa yang saya dapatkan dari Syekh Dr. Mustafa Mahmud. Beliau mengatakan ada suatu kebiasaan dari orang-orang Yahudi, mereka itu memberikan anak-anak kecil mereka itu adalah anggur, inab, beserta dengan buah tin. Ini adalah konsumsi utama untuk meningkatkan kecerdasan, untuk meningkatkan IQ. Jadi anak-anak Yahudi itu pada saat kecil mereka itu diberikan ada semacam anggur yang sudah dikeringkan itu. Itulah asupan makanan pertama mereka dengan buah tin. Nah, buah zaitun ini merupakan salah satu yang bisa diperas buahnya menjadi minyak. Dan minyaknya itu bisa diminum secara mentah. Bayangkan minyak mana pada saat kita bisa meminumnya itu tidak akan membuat dampak kepada kesehatan kita. Ya, minyak zaitun. Apabila Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sakit, ingin dalam program diet, maka minumlah minyak zaitun. Diet ini akan membuat lambung kita tidak akan kelaparan. Maka disebutkanlah jenis buah-buahan ini di dalam Al-Quran, ini ada kelebihannya. Dan yang paling unik adalah buah kurma. Buah kurma ini dia mempunyai fase yang sangat luar biasa. Mulai dari hijau sampai dia kemerahan mangkal, sampai dia masak. Dia itu semuanya mempunyai proses dan manfaatnya tersendiri. Pada saat buah kurma itu hijau, maka itu sangat bagus untuk kesuburan. Bagi yang belum mempunyai keturunan, maka sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi buah kurma yang masih hijau. Karena apa? Karena di situ mengandung berbagai macam serat yang akan bisa menyuburkan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, setelah itu, pada saat buah kurma itu sudah menjadi merah, itu rasanya sudah mulai agak sedikit manis, tetapi pahitnya masih kerasa. Dan yang paling enak itu dia apabila sudah ranum, buah kurma itu sudah mangkal, dan itulah yang biasa dikonsumsi. Dan harga buah kurma ini jauh setara dengan 1 hektar sawit, 1 batang. Dikarenakan apa? Satu kurma itu bisa menghasilkan 300 kilo, 30 tandan, dan satu tandan itu 10 kilo. Maka kalau kita menjual 100.000 rupiah, maka harga kurma itu bisa mencapai 300 juta. Bayangkan, satu kurma itu setara dengan 1 hektar sawit. Untuk ketahanan pangan sebenarnya jenis tanaman yang cocok kita tanam itu adalah kurma. Dan kurma ini adalah makanan yang memang menjadi asupan gizi yang dikonsumsi oleh Rasulullah SAW.
Begitu juga dengan pelepahnya, daunnya, itu semua bisa digunakan. Sama seperti jenis pohon kelapa jika kita membandingkan di Indonesia. Hanya saja kalau kurma ini mulai dari semua perangkat batangnya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Maka ini adalah sebuah pelajaran penting kepada kita. Allah menumbuhkan semua jenis tanaman ini. Itu untuk apa? Karena Allah sendiri yang mengatakan pada ayat 32, mata'an lakum, supaya kamu bisa menikmati semua jenis kemudahan tersebut, wali an'amikum, dan untuk semua jenis binatang-binatang. Jadi Allah memberikan segala fasilitas yang ada di atas muka bumi ini, mulai dari jenis tanaman, sayur-sayuran yang tidak disebutkan satu persatu, sedangkan jenis buah-buahan zaitun, kurma, dan kebun-kebun, wa fakihata wa abba, dan jenis buah-buahan. Kesemuanya ini menunjukkan bahwasanya ini adalah kuasa Allah untuk menumbuhkan. Jadi jangan pernah kita membangun sebuah asumsi bahwasanya ini bisa tumbuh dikarenakan teknologi, ini bisa tumbuh dikarenakan ilmu pengetahuan kita. Tidak, kalau seandainya Allah tidak mengizinkan. Tugas kita adalah sebagai manusia untuk berusaha untuk bisa membuat bumi ini sejahtera sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Pada saat bumi ini sejahtera, maka ini adalah bentuk daripada bagaimana kekuasaan Allah kepada kita, sehingga kita bisa menikmati segala macam fasilitas yang ada di atas muka bumi ini. Dengan fasilitas tersebut kita diharapkan dapat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.